Tapi kalau secara kelembagaan, Anies menunjukkan bahwa DKI Jakarta berada di belakang perjuangan rakyat Palestina dengan cara memberikan warna-warni pada jembatan penyeberangan orang, gambar ataupun lampu yang menunjukkan simbol bendera Palestina. Perlulah kita mengajukan jempol untuk dia. Kalau kurang, kita bisa pinjam jempol kawan-kawan. Jadi lebih banyak jempolnya buat Anies Baswedan. Kita memang tidak boleh lupa penderitaan rakyat Palestina, Rohingya ataupun Uighur. Tapi juga jangan seolah-olah kita malah abai terhadap penderitaan bangsa sendiri. Bahkan seperti nggak ada masalah terhadap hal itu. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Kali ini, konflik bersenjata antara Israel dan Palestina di Gaza yang dimulai sejak Senin 10 Mei 2021 makin tak jelas juntrungannya. Palestina yang kalah dalam persenjataan sudah pasti dibuat babak belur, hancur lebur. Menyangkut masalah Palestina, Indonesia sejak awal selalu konsisten membela dan mendukung, dan selalu terdepan membela negara itu. Tentu saja, kondisi ini membuat Indonesia langsung bersuara keras. Jadi kalau kita perhatikan, bukan cuma pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saja Indonesia langsung bereaksi. Bahkan sudah sejak zaman Presiden Soekarno pun hal ini dilakukan. Artinya, bagi Indonesia, sakitnya Palestina berarti sakitnya Indonesia. Derita Palestina berarti derita Indonesia. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tak heran, hal ini langsung direspon oleh banyak pihak dengan berbagai cara mendukung perjuangan bangsa Palestina. Eskalasi kekerasan di sana memang tidak pengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Setidaknya 227 warga Palestina telah tewas, termasuk 64 anak-anak dan 38 perempuan. Kemudian ada 1.620 yang terluka dalam serangan Israel di seluruh wilayah yang diblokade sejak 10 Mei 2021 tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Masalah ini bukan baru saja terjadi. Bahkan eskalasi kekerasan sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak 2009 dan 2014. Israel tak lagi patuh dengan hukum kemanusiaan yang seharusnya dijunjung dalam konflik bersenjata. Lihat saja bagaimana non-kombatan menjadi korban dalam peristiwa ini. Mereka perempuan dan anak-anak. Pada konflik 2014, lebih dari 2.000 warga sipil Palestina menjadi korban. Belum lagi kehancuran infrastruktur. Sungguh tidak seimbang bila dilihat dari jumlah korban dan kehancuran di kubu Israel. Yang mungkin saja hanya segelintir. Konflik Palestina dan Israel tak akan pernah berakhir sepanjang Amerika Serikat selalu menggunakan hak veto ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kecaman terhadap perilaku Israel. Seperti juga Palestina dan Indonesia, Israel dan Amerika Serikat pun ibarat dua sisi mata uang, saling bertautan. Bagi Palestina, sejatinya inilah saatnya mereka bersatu untuk menghadapi musuh bersama. Bayangkan, di dalam negerinya mereka sendiri ada 14 faksi politik yang tentu saja punya kepentingan masing-masing. Namun dari 14 faksi politik itu, hanya Fatah dan Hamas yang paling berpengaruh. Kalau Fatah menguasai tepi barat, Hamas menguasai di Gaza, sekaligus sebagai oposisi pemerintah. Kalau saja mereka mau menurunkan ego sektoralnya, mereka bersatu, mereka bergandengan tangan menghadapi musuh, rasanya Palestina akan menjadi negara yang hebat.
Tapi nyatanya sampai hari ini hal itu tak pernah terwujud. Ketika kita bicara tentang politik global, khususnya Palestina dan Israel, jangan lupa ada persoalan serius di dalam negeri. Ada persoalan yang butuh perhatian kita semuanya. Konflik di Papua dan Poso misalnya. Kalau kita bisa dengan cepat melabeli Israel sebagai negara teroris, setidaknya hal serupa juga bisa dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang membuat kekacauan di dalam negeri. Ingat loh ya, yang jadi korban di Indonesia itu adalah anak-anak bangsa. Dan yang lebih parahnya lagi, yang membantai pun juga warga negara Indonesia. Pikirkan itu. Saya mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dengan lantang bersuara keras mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan yang dilakukan oleh Anies bukan cuma pribadi, tapi secara kelembagaan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau dukungan secara pribadi itu ditunjukkan dengan menggunakan syal, dengan pernyataan, tapi kalau secara kelembagaan Anies menunjukkan bahwa DKI Jakarta berada di belakang perjuangan rakyat Palestina dengan cara memberikan warna-warni pada jembatan penyeberangan orang, gambar ataupun lampu yang menunjukkan simbol bendera Palestina. Perlulah kita mengajukan jempol untuk dia. Kalau kurang, kita bisa pinjam jempol kawan-kawan. Jadi lebih banyak jempolnya buat Anies Baswedan. Tapi saya kok belum pernah dengar ya, Bung Anies ini semasa menjadi gubernur mengecam kekerasan yang terjadi di Poso maupun di Papua. Kalau sebelum jadi gubernur sih rasanya sering banget. Atau mungkin saya yang nggak pernah dengar kali ya, Bung Anies sudah melakukan itu. Bayangkan kalau kita sedikit mengulik data. Pada 2017 ada banyak warga yang disandera kelompok teroris di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Kalau dalam keterangan Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Nemangkawi, Komisaris Besar M. Iqbal Al-Qudusi, puluhan pekerja PT Istaka Karya dibunuh secara sadis pada 2018. Padahal para pekerja itu bukan orang yang harus diperangi, bukan kombatan. Mereka adalah pekerja yang sedang membangun jalan Trans Papua. Mereka membuka akses jalan darat untuk membuka isolasi. Kemudian pada 2019 terjadi aksi teror yang membuat 10 warga sipil, 8 anggota TNI dan 2 anggota Polri meninggal dunia. Pada 2020 ada 46 aksi teror yang membuat 5 warga sipil, 2 anggota TNI dan 2 anggota Polri tewas. Yang terbaru pada 2021, kelompok teroris pimpinan Lekagak Talenggeng semakin brutal di Kabupaten Puncak. Korban ditembak mati, mulai guru, pelajar, warga sipil hingga aparat keamanan. Tidak tanggung-tanggung, mereka pun membakar bangunan sekolah, rumah guru, rumah warga, bahkan helikopter pun ikut dibakar. Nah, data yang terbaru yang kami dapatkan, sejak Januari 2021 hingga 18 Mei 2021, Satgas Nemangkawi mencatat 6 personel TNI dan 1 personel Polri gugur. Sedangkan dari sipil tercatat 4 warga. Adapun di Poso, Sulawesi Tengah, 4 petani dibunuh pada 11 Mei 2021. Ini petani loh yang dibunuh. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kombatan. Mereka mengangkat senjatanya adalah pacul, bukan senapan. Mereka menjadi korban dari kelompok MIT atau Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Qatar alias Farel alias Anas. Mereka merupakan korban yang dibunuh secara sadis. Kalau kita melihat lagi, aksi teror terhadap warga di Poso juga kerap terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa kita seperti pepatah? Kuman di seberang lautan begitu jelas, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan. Ayolah, kita memang tidak boleh lupa penderitaan rakyat Palestina, Rohingya ataupun Uighur. Tapi juga jangan seolah-olah kita malah abai terhadap penderitaan bangsa sendiri. Bahkan seperti nggak ada masalah terhadap hal itu. Saya mendukung pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Beliau menyebutkan bahwa Indonesia wajib membela bangsa yang dizolimi atau menderita akibat penindasan negara lain.
Hanya saja, jangan cuma isu Palestina saja yang direspon dengan baik. Jangan cuma persoalan Palestina saja yang begitu responsif. Terlebih membawanya ke ranah politik. Jangan lupa loh, bahwa di dalam tubuh bangsa Palestina bukan cuma Muslim saja. Ada banyak agama lain di dalamnya. Walaupun Muslim termasuk mayoritas, yaitu 75%. Di sana juga ada 8% warga Kristen dan 17% Yahudi. Sedangkan di jalur Gaza, Islam memang mendominasi berjumlah 80,3%. Artinya, kalau kita membawa konflik Palestina-Israel ini ke wilayah agama juga nggak pas-pas amat lah. Kalau kita sedikit membuka literatur, ada banyak yang menyebutkan bahwa konflik di sana lebih kepada persoalan konflik kewilayahan. Jadi, marilah kita bijak melihat politik global dengan tidak melupakan situasi yang tidak kalah runyam di dalam negeri. Haruskah kita diam melihat anak bangsa dibantai oleh teroris lokal? So, Bung Anies, Anda bisa kok menjadi leader, menjadi pimpinan, menjadi orang yang terdepan memerangi teroris lokal ini. Kalau Anda mau, pasti bisa. Sekaranglah saatnya Anda untuk bicara, untuk unjuk kemampuan. Jangan cuma mengenakan sal Palestina saja, tetapi kemudian lupa bahwa ada anak bangsa yang juga tak kalah menderitanya. Gimana Bung Anies? Oke?